Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok metode penelitian kualitatif di bagian biografi. Ah, Kami merupakan kelompok 6 yang terdiri dari 5 anggota, yaitu mungkin teman-teman bisa memperkenalkan dirinya masing-masing ya. Pertama dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Muhammad Farid Syalendra Liu. Mungkin bisa dilanjut lagi dari Dira, Melinda, Salma, dan Salsa. Perkenalkan, nama saya Dira Maria Asepudin Putri. Saya Melinda Nurulita Hakim. Saya Salma Febrina Kuswara. Saya Salsa Indah Pratiwi. Dan langsung aja ya, biar nggak bertele-tele, langsung aja bakal dibahas di pengertian metode biografis yang akan dibahas oleh Dira. Pengertian metode biografis. Metode biografis adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang menstudi tentang individu dan pengalamannya berdasarkan dokumentasi langsung kepada objek atau arsip tentangnya. Studi biografi fokus kepada penceritaan tentang hidup individu yang berasal manusia dan ilmu sosial. Dalam ranah komunikasi, biografi dapat dilakukan dalam penelusuran tokoh dan pemikirannya sekaligus, yang mempengaruhi komunikasi baik secara keilmuan maupun praktek komunikasi. Bahan yang digunakan dalam metode biografi ini adalah dokumen, termasuk surat-surat pribadi, wawancara. Wawancara dilakukan tidak hanya dengan orang yang bersangkutan, tetapi juga dengan orang di sekelilingnya dan lainnya. Materi selanjutnya yaitu bentuk studi biografis akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada bentuk studi biografis. Yang pertama, biografi menitik beratkan pada sejarah kehidupan seseorang yang ditulis oleh peneliti lain. Metode ini lebih populer dibandingkan dengan yang lain sebab banyak penelitian ilmiah dilakukan dengan metode ini terutama di US, AUS, dan European University. Eko Gani Sukahartono SE, MCom, Hons, PhD, Alternatif Riset Kualitatif dipublikasikan di Analisa Makro dan Mikro, Jembatan Kebijakan Ekonomi Indonesia. Yang kedua, autobiografi, yaitu biografi yang ditulis oleh orang yang bersangkutan tentang dirinya sendiri. Yang ketiga, sejarah hidup. Life history adalah jenis metode yang juga populer di kalangan peneliti tingkat master dan dokter di banyak perguruan tinggi di negara-negara maju. Life history merupakan pendekatan penelitian biografi yang ditemukan di ilmu sosial dan antropologi. Life history menekankan bahwa seorang peneliti melaporkan tentang kehidupan individu dan bagaimana hal itu direfleksikan dengan tema-tema kultur yang berkembang di masyarakat, tema-tema personal, tema-tema institusional, dan tema-tema sejarah sosial. Yang keempat, oral history membedakan pada pendekatan bahwa peneliti mengumpulkan data personal tentang kejadian, sebab akibat, atau pengaruh seseorang atau beberapa orang. Data ini dapat berupa dokumen yang telah ditulis oleh orang yang sudah meninggal dunia atau mereka yang masih hidup. Kemudian ada bentuk biografi menurut para ahli. Clifford dalam Denzim 1994 menyatakan bentuk biografi adalah pertama, biografi objektif, yaitu kronologi tentang biografi seseorang dipaparkan secara runtun dengan sesedikit mungkin interpretasi dari peneliti. Kedua, ilmiah historis, yaitu pengembangan biografi objektif dengan menggunakan sebanyak mungkin fakta-fakta mengenai latar belakang sejarah sebagai triangulasi untuk mendukung objektivitas peneliti. Ketiga, artistik ilmiah,
biografi memaparkan detail biografi dengan cara yang kreatif dan imajinatif berdasarkan interpretasi pribadi peneliti atau biografis. Keempat, biografi naratif, yaitu biografi non-fisikan adegan dan percakapan dari objek studi berdasarkan data teks atau dokumen sehingga bentuknya menggambarkan hal imajinatif dan fakta dengan bersamaan. Kelima, fiksi biografi, yaitu biografi dalam bentuk novel yang penuh fiksi dan sedikit perhatian terhadap peneliti yang orisinil dan sumber-sumber utamanya. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya, Kunto Wijoyo dalam tulisan Daud memberikan dua macam biografi, yaitu yang pertama portrait. Biografi dalam potret portrayal menurut Kunto adalah kategori biografi dalam potret hanya mencoba memahami. Kecenderungan metode biografi ini pada makna memahami sang tokoh sekaligus memberi makna. Yang kedua ada saintifik, ilmiah. Biografi saintifik menurut Kunto merupakan usaha menetapkan tokoh berdasarkan analisis ilmiah dengan penggunaan konsep-konsep tertentu sehingga menjadi sejarah yang menerangkan dalam ranah komunikasi. Varian dalam metode biografi yang dijelaskan Daud yaitu biografi, otobiografi atau autobiografi. Yang ketiga, pseudografi, mengelompokkan tokoh-tokoh atau individu berdasarkan cerita mengenai kehidupannya. Dan yang keempat, memoir, fokus individu terhadap suatu kejadian atau fenomena saja. Selanjutnya, dijelaskan oleh Farid. Prosedur dan proses. Maka pertama dalam studi biografis adalah menentukan individu sebagai objek studi. Individu yang menjadi objek studi dapat berupa orang penting. Tentuan objek studi harus memiliki alasan dan rumusan masalah tentang mengapa orang tersebut layak untuk bisa di-studi. Pernyataan riset yang muncul pada saat mulai studi biografis adalah pertanyaan tentang bagaimana seorang dalam kehidupannya, yang kemudian diterjemahkan dalam beberapa pertanyaan mengapa dan apa terjadi dalam hidupnya, yang dapat menjelaskan pertanyaan riset yang utama. Kemudian, peneliti menentukan segmen kehidupan seseorang yang akan dibuat biografinya, yang menceritakan kronologisnya dan pengalamannya dalam suatu waktu tertentu seperti masa transisi, tahapan atau memori dari objek studi. Masa selanjutnya adalah pengumpulan data berupa data arsip surat, wawancara terbuka, jurnal yang ditulis oleh objek studi, atau pengamatan partisipatif dengan objek maupun orang yang terkait dengan objek studi. Jenis data pada penelitian biografi cukup beragam. Titik umumnya, data yang dikumpulkan adalah data teks, rekaman, atau gambar. Kemudian, peneliti membuat kronologis atau menceritakan kembali tentang individu tersebut berdasarkan data-data pribadi objek studi, seperti jurnal atau narasi langsung dari sumber data terhadap beberapa tahapan kehidupan objek studi. Untuk membuat kronologis, beberapa prosedur yang dilakukan adalah menentukan dimensi atau aspek dari kehidupan objek studi, titik penting atau perubahan yang signifikan yang terjadi pada objek studi, dan adaptasi yang dilakukan oleh objek studi terhadap perubahan tersebut. Mungkin contohnya akan dibahas oleh Salma Kuswara. Ada studi kasus yang kita ambil itu studi biografi Ki Entus Susmono dalam dakwah dengan menggunakan wayang santri pada tahun 1966 sampai 2018 yang diteliti oleh Ahmad Budi Wahyana. Farid boleh di-share screen tabelnya.